Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan mempelajari berbagai macam hal yaitu 1. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. NKRI Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketetapan ini sudah disusun dalam Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan detail Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten serta kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan menjalankan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten serta kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih dari pemilihan umum, pemilu. Gubernur, bupati dan wali kota adalah kepala pemerintahan masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih dengan cara demokrasi. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi dengan seluasnya kecuali bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi bidang pemerintah pusat. Tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan merupakan sesuatu yang dengan ideal ingin dicapai, diraih, sedangkan fungsi adalah melakukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fungsi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi dari NKRI adalah fungsi pembentukan lembaga negara, fungsi pembuatan UUD, fungsi menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, fungsi membuat undang-undang dan peraturan-peraturan umum, fungsi memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi pertimbangan, fungsi pemerintahan penyelenggaraan kemakmuran, fungsi kehakiman, fungsi perencanaan, aktivitas pembangunan negara. Bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa kita hanya memerlukan negara yang sifatnya unitarisme dan wujud negara kita adalah tidak lain Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bentuk Negara Kesatuan itu berdasarkan pada 5 alasan sebagai berikut. Unitarisme adalah cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup untuk provinsialisme. Tenaga-tenaga terdidik banyak berada di Pulau Jawa menjadikan tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dari sudut geopolitik, dunia internasional menilai Indonesia kuat jika sebagai negara kesatuan. Unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat, merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat adalah orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara.
Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan atau non-penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka yang pendek. Warga negara merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan warga negara merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan berdasarkan hukum tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain. Wilayah. Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatan. Wilayah suatu negara dibagi atas wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah darat. Wilayah darat dari suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dari negara lain. Biasanya penentuan batas suatu pemerintah yang berdaulat. Unsur-unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Di sini, pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menyelenggarakan menetapkan peraturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, adil, dan sejahtera. Di sini, pemerintah juga memegang kunci sebagai negara berdaulat. Artinya pemerintah dapat dengan bebas, mandiri dan tanpa tekanan dari negara lain dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Pengakuan dari negara lain. Unsur negara terakhir yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain, bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif. Artinya suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya, telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Ini menjadi salah satu dari unsur-unsur negara yang wajib dipenuhi. Pengakuan atas terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua yaitu pengakuan de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan, fakta. Pengakuan de jure yaitu pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional. Jadi negara yang tanpa memenuhi empat unsur tersebut, negara tidak dapat berdiri karena setiap negara harus memenuhi unsur-unsur yaitu memiliki rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sekian itu saja pembahasan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.